Kapal ikan KM Rejeki 3 tenggelam setelah dihantam angin puting beliung di perairan Maluku. Saat ini 6 orang ABK masih dalam pencarian. KM Rejeki 3 kapal ikan jenis jaring milik PT Edmiko Sarana Laut yang berisi 21 ABK dan 3 siswa SMK pelayaran tenggelam setelah dihantam angin puting beliung di perairan Maluku pada Kamis malam. Kapal berangkat dari kota Bitung pada hari Rabu untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan 715 di Laut Maluku dalam kondisi layak beroperasi. 6 orang hilang sedangkan 18 ABK lainnya selamat dan dalam proses evakuasi menuju kota Bitung. 3 kapal pencari dari Badan SAR Nasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta 7 kapal ikan milik PT Edmiko Sarana Laut dikerahkan untuk mencari 6 orang ABK yang belum diketemukan. Presiden Direktur Freeport-McMoRan, Richard Edgerson, memberikan waktu 120 hari berunding dengan pemerintah terkait perubahan status kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus. Apabila terjadi ketidaksepakatan, Freeport mengancam akan membawa kasusnya ke jalur arbitrase internasional. Pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK operasi produksi untuk PT Freeport Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut, perusahaan tambang pemegang kontrak karya harus mengubah status kontraknya menjadi usaha pertambangan khusus IUPK. Namun hal itu ditolak oleh Freeport. Freeport-McMoRan telah mengirimkan surat ke Kementerian ESDM terkait perubahan status kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus yang dianggap secara sepihak. Freeport meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan kontrak karya menjadi IUPK. Pihak Freeport menilai konsep IUPK akan merugikan karena adanya penerapan tarif pajak tidak tetap. Itu artinya tarif pajak yang dikenakan bagi Freeport bisa berubah sesuai kebijakan dari Kementerian Keuangan. Penerapan tarif pajak di IUPK berbanding terbalik dengan kontrak karya yang menerapkan tarif pajak tetap sampai dengan kontrak berakhir. Pihak Freeport berdalih selama ini telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pemerintah dengan menerima 60% manfaat finansial dari pajak royalti dan dividen dengan total mencapai 16,5 miliar dolar Amerika Serikat. Under the contract, the government has received 60% of the direct financial benefits of our operations. Taxes, royalties, and dividends paid to the government since 1991 have exceeded $16.5 billion US, while Freeport-McMoRan has received $10.8 billion in dividends. Future taxes, royalties, and dividends to be paid the government through 2041 are expected to exceed $40 billion. Pihak Freeport lalu memberikan waktu 120 hari untuk berunding dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan, maka Freeport akan menempuh jalur arbitrase internasional. Freeport Indonesia juga berdalih sudah tak bisa melakukan pengolahan dan pemurnian sebab PT Smelling Gersik berhenti beroperasi. On January 17th, 2017, PT5 submitted to the Ministry of Energy and Mineral Resources a notification describing breaches and violations of the contract by the government. PTFI expressed a sincere hope that this impeding dispute with the government can be resolved between the parties, but PTFI reserved all of its rights pursuant to the contract against the government, including the right to commence arbitration to enforce all provisions of the contract and to seek applicable damages. Menanggapi ancaman arbitrase Freeport, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan, pengajuan arbitrase tidak hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Pihak pemerintah juga bisa mengajukan kasus ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum.
Seandainya Freeport tidak bersedia melakukan negosiasi, maka pemerintah akan bersikap tegas. Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu, karena ini urusan bisnis gitu. Jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri. Tetapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya kita nanti akan bersikap. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Freeport Indonesia dan investor yang mengeruk kekayaan alam Indonesia tunduk pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Saat ini pemerintah sedang mengatur kembali pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara demi memajukan kepentingan nasional dari kegiatan investasi hingga royalti. Kita juga ingin mengikuti peraturan perundang-undangan dan menjelaskan secara baik kepada seluruh investor sehingga mereka juga tidak mempersepsikan bahwa pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai halangan-halangan atau kesulitan-kesulitan, karena itu semuanya sudah ada di dalam undang-undang. Pemerintah tidak akan gentar dengan ancaman Freeport terkait arbitrase, karena kontribusi Freeport selama ini dinilai tidak terlalu besar ke dalam kas negara. Sebelumnya, Freeport mengklaim telah membayarkan royalti dan pajak sebesar 214 triliun rupiah selama 25 tahun beroperasi di Indonesia. Menurut Menteri SDM, Ignatius Jonan, jika dirata-rata, kontribusi Freeport hanya sebesar 8 triliun rupiah per tahun. Nilai itu kalah jauh dibandingkan penerimaan cukai maupun penerimaan devisa dari tenaga kerja Indonesia. Bahkan kontribusi Freeport masih kecil dibandingkan pembayaran pajak dan dividen PT Telkom yang mencapai 20 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga memastikan pemerintah sangat siap menghadapi gugatan PT Freeport Indonesia. Karena Indonesia tidak boleh didikte oleh perusahaan multinasional seperti Freeport, maka pemerintah tidak akan mundur dari aturan terkait perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Kita sudah memberikan opsi terbaik yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Ya, enggak apa-apa, tadi kita siap, kalau itu diajukan ya kita akan layani dengan baik. Ya kita, kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong, kita di undang-undang Indonesia, anunya di Indonesia, kita undang-undang 2009 harusnya dia sudah membuat smelter, dia tidak buat smelter. Dia harus divestasi 51%, dia tidak divestasi waktu itu. Jadi apalagi? Meningkatnya ketegangan antara Freeport dengan pemerintah membuat saham Freeport-McMoRan terus tergerus pada pekan lalu. Pada perdagangan Selasa malam 21 Februari 2017, saham emiten berkode Bursa FCX itu ditutup anjlok 5,23% ke level $14,13 per unit saham. Berdasarkan data Bloomberg, saham Freeport terus terkoreksi dari posisi $14,91 per unit saham menjadi $14,13 per unit saham. Penurunan harga saham mengakibatkan penurunan kapitalisasi pasar Freeport ke level $19,24 miliar. Polemik izin usaha Freeport Indonesia berimbas negatif terhadap kinerja saham induk usaha di Bursa Amerika Serikat. Sejumlah kalangan mendukung sikap pemerintah dalam menghadapi ancaman PT Freeport Indonesia. Pemerintah diminta tidak perlu takut dengan ancaman tersebut karena langkah menyelesaikan investasi dan usaha PT Freeport Indonesia sudah tepat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Satya Wirayuda, meminta pemerintah tidak perlu khawatir karena Freeport telah melanggar pasal 170 Undang-Undang Minerba. Harus mematuhi pasal 170 yang saat ini sudah jelas-jelas dilanggar. Karena di pasal 170 itu kalau statusnya masih dalam bentuk kontrak karya, maka pembuatan fasilitas pemurnian atau smelter itu harus dilakukan paling lambat akhir tahun 2014. Ketua DPR RI Setia Novanto juga meminta pemerintah siap menghadapi tuntutan itu. Menurut Novanto, apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat.
Namun ia menyarankan harus ada komunikasi yang aktif agar keinginan pemerintah diikuti. Senada dengan Novanto, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia menyebut langkah pemerintah tidak salah. Selain menjalankan undang-undang, pemerintah tidak bisa disalahkan terkait syarat perubahan KK menjadi IUPK. Kemudian terkait ancaman pemutusan hubungan kerja, tidak ada yang luar biasa dari hal itu. Sebab dulu ketika larangan ekspor mineral mentah diterbitkan, banyak pengusaha tambang hampir kolaps. Hal itu pasti menjadi perhatian pihak Freeport. Polemik perubahan kontrak kerja PT Freeport Indonesia telah membuat Cepi Hakim mundur dari posisi Presiden Direktur Freeport Indonesia. Kondisi itu diakui bos Freeport, McMoran Richard Edgerson, sebagai keputusan yang sulit. Richard mengapresiasi sumbangsih Cepi selama 4 bulan bertugas memimpin Freeport Indonesia. Sementara itu, pekerja tambang Freeport maupun perusahaan kontraktor mulai terkena dampak proses negosiasi izin usaha. Kantor Imigrasi Kelas 2 Tembagapura mencatat, lebih dari 20 pekerja asing yang bekerja di kontraktor Freeport telah meninggalkan Timika, Papua. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Tembagapura, Yesaya Samuel Enoch, para pekerja asing tersebut kembali ke negara asalnya karena habis kontrak dan terkena dampak pengurangan tenaga kerja. Sejauh ini, karyawan perusahaan kontraktor Freeport yang terkena PHK telah mencapai 300 orang dan ratusan karyawan Freeport Indonesia telah dirumahkan. Berdasarkan surat dari Freeport McMoran kepada Menteri SDM Ignatius Jonan pada 21 Februari 2017, Richard C. Edgerson menyebut pihak Freeport masih percaya akan mencapai kesepakatan dengan pemerintah, meski dalam beberapa isu penting keduanya belum mencapai kesepakatan. Edgerson menambahkan, pemerintah dan Freeport mempunyai tujuan yang sama, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kesempatan bekerja bagi ribuan pekerja asal Indonesia. Di sisi lain, Kementerian Keuangan sedang menghitung ulang potensi penerimaan negara jika PT Freeport Indonesia berubah status dari kontrak karya menjadi IUPK. Sebagai informasi, peraturan royalti dalam KK terhitung 1% untuk emas dan perak, serta 3,5% untuk tembaga. Sementara itu, hitungan royalti emas di dalam IUPK tercatat sebesar 3,75%, perak sebesar 3,25%, dan tembaga sebesar 4%. Dipastikan, hasil estimasi belum tentu sama dengan realisasi perhitungan. Itu karena negosiasi belum tuntas antara pemerintah dan Freeport terkait kewajiban yang perlu dijalankan PT Freeport Indonesia. Tim Liputan Berita 1.